top of the world. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas sebuah film. Film ini berjudul Jumper, dirilis pada tahun 2008. Film ini akan terfokus kepada David, seorang anak muda normal dan tidak terlalu pintar di sekolahnya. Pada adegan ini David sedang memberikan hadiah kepada teman sekelasnya yang bernama Millie, di mana si David ini ternyata mempunyai ketertarikan dengan gadis cantik tersebut. Tak lama datanglah Mark, teman sekelasnya yang lain, di mana ia mengambil hadiah tersebut lalu melemparkannya ke atas sungai yang beku. Tak diduga, David nekat mengambilnya, dan yang terjadi selanjutnya, es pun pecah dan David tenggelam ke dalam air. Namun, yang mengejutkan adalah kejadian tersebut ternyata memicu kemampuan terpendamnya untuk melakukan teleportasi, di mana David tiba-tiba sudah berada di perpustakaan sekolah. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe di bawah ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Sadar akan kemampuannya, David pun memutuskan untuk melatihnya. Dan satu hal yang menarik, David hanya bisa berpindah atau melompat ke tempat yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. David sendiri tinggal bersama ayahnya, yang seorang pemabuk, dan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua entah kemana. Sehingga David bisa melakukan sesuka hati tanpa takut ada yang melarang. Untuk itu, David pun memutuskan untuk merampok sebuah bank, di mana ia hanya perlu melihat isi bunker bank tersebut dengan berpura-pura numpang ke toilet. Sehingga setelah dia melihat lokasinya, David hanya perlu menjalankan aksinya. Namun, yang David tidak tahu bahwa ternyata ada sebuah organisasi yang mengetahui kemampuan seperti itu dan mencoba melenyapkan kaum pelompat dari muka bumi ini. Dan orang ini adalah Ronald, salah satu pemimpin organisasi Paladin yang memburu orang-orang seperti David. Alasannya karena mereka menganggap bahwa kaum pelompat merupakan orang-orang terkutuk, di mana keajaiban tersebut cenderung bisa merusak tatanan globalisasi dan hanya Tuhan yang bisa di mana saja dan kapan saja. Beberapa tahun, David hidup dengan uang haram tersebut. Sekarang dirinya tinggal di apartemen dan kerjanya hanya keliling dunia saja. Di saat orang lain hanya beraktivitas di ruang lingkup yang itu-itu saja, David memulai aktivitasnya dengan sarapan di Mesir, mandi di Hawaii, nongkrong di Chatham, dan hunting cewek di London. Enak sekali si anjing ini. Namun saat berada di London, kita akan diperlihatkan seorang anak muda bernama Griffin yang nampak sadar akan kemampuan David yang pada faktanya si Griffin ini adalah seorang pelompat juga. Saat pulang ke apartemennya, David pun dikejutkan saat melihat Ronald yang sudah berada di sana. Karena ternyata Ronald berhasil menyelidiki kasus perampokan bank yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan berhasil melacak keberadaan David. Terjadi pertarungan di antara mereka, di mana akhirnya kita tahu bahwa kelemahan pelompat seperti David adalah listrik tegangan tinggi. Beruntung, David masih selamat dengan melompat ke ruangan lain, kemudian melompat lagi ke dalam kamar rumahnya yang dulu. Saat sang ayah sadar bahwa David telah kembali, dirinya pun memohon untuk tidak pergi meninggalkannya dan memberi sedikit uang untuk membeli ciu. Namun, karena David yang masih benci dengan kelakuan ayahnya di masa lalu, David pun memilih untuk meninggalkannya dan pergi ke rumah Millie, gebetannya waktu kecil. Ibunya mengatakan bahwa Millie sekarang bekerja di sebuah bar, dan David pun ke sana untuk menemuinya. Di sisi lain, Ronald pun memeriksa semua barang di apartemen David dan menemukan foto Millie di sana. Sementara itu, David terlihat sudah berada di bar tempat Millie bekerja. Tak disangka ada Mark juga di sana. Nampaknya Mark sudah mabuk hingga terjadi perkelahian kecil antara David dan Mark yang membuat David terpaksa harus menggunakan kemampuan teleportasinya untuk membuat Mark kapok. Dari situ, David dan Millie pun kembali dekat dan memutuskan untuk jalan-jalan ke Roma mengunjungi tempat bersejarah di sana. Sementara itu, Mark akhirnya ditangkap polisi karena berada di dalam bunker sebuah bank. Tak diduga, Ronald yang memiliki akses ke setiap institusi mengetahui hal itu dan mencoba menginterogasi Mark tentang apa yang terjadi. Hingga akhirnya Ronald mengetahui di mana David dan Millie berada sekarang. Di sisi lain, David dan Millie sedang berada di sebuah hotel di Roma. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ilih sudah bisa ditebak. Mereka pun melakukan adegan mantap-mantap yang sudah mereka idam-idamkan waktu masih sekolah. Setelah puas main enak, David dan Millie pun pergi ke tempat wisata, di mana di situ ada Griffin, si pemuda di bar waktu itu yang tengah mengamati David. Setelah selesai berkeliling, David pun menyuruh Millie untuk menunggunya dan akhirnya David pun bertemu dengan Griffin juga. Tak lama datanglah anggota pemburu Paladin yang sama-sama seperti Ronald. Mereka pun bertujuan untuk membunuh para pelompat. Beruntung mereka berdua masih selamat dan mengalahkan para pemburu tersebut. Namun yang mengejutkan adalah ketika Griffin kabur ke tempat rahasianya, David tak sengaja masuk melalui celah lompatan Griffin, di mana faktanya ketika mereka melakukan teleportasi, ternyata mereka meninggalkan bekas berupa celah atau jalur, sehingga David akhirnya mengetahui di mana Griffin tinggal.
Griffin pun menjelaskan bahwa mereka tadi adalah sebuah organisasi yang sudah terbentuk sejak abad pertengahan, di mana mereka melakukan kegiatan seperti membunuh para penyihir dan semacamnya. Mereka menyebut organisasi dengan nama Paladin, dan Ronald merupakan salah satu anggota Paladin yang paling berbahaya dan yang paling banyak membunuh kaum pelompat. Griffin pun memperingati David untuk menjauhi orang terdekatnya, karena organisasi Paladin ini akan melenyapkan siapa saja yang menghalangi tujuan mereka. Benar saja, Ronald pun sudah berada di rumah David untuk mencari informasi dari ayahnya. Setelah itu, Ronald pun membunuhnya. Sementara itu, David pun memberi sejumlah uang kepada Millie untuk pergi sejauh mungkin karena dirinya sedang dalam bahaya. Namun karena Millie tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia pun justru pulang ke rumahnya. Setelah itu, David pun pulang ke rumah dan menemukan ayahnya sedang sekarat di sana. Dengan cepat, dia melompat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. David pun kembali ke tempat Griffin, di mana ia mengajak Griffin untuk memburu Ronald, tapi Griffin mengatakan bahwa itu sia-sia saja. Karena sejauh yang ia tahu, pertarungan terakhir bersama Ronald justru hampir membuatnya tewas. Untuk itu, David pun melompat ke rumah Millie dan menemukan dia masih berada di sana. Tanpa banyak pikir, David pun membawa Millie untuk melompat ke tempat Griffin. Di saat bersamaan, Ronald pun baru saja datang di rumah Millie dan menemukan celah lompatan David yang masih tersisa di sana. Dengan alat canggih yang dibawa Ronald pun mencoba masuk melalui celah tersebut. Sementara itu, David dan Griffin pun terlihat cekcok karena David membawa Millie ke tempatnya, di mana itu bisa menjadi sangat berbahaya untuk Griffin dan tempat persembunyiannya. Dan benar saja, muncullah Ronald dari lompatan tersebut, sehingga membuat mereka harus bertarung dengan Ronald dan anak buahnya. Ketika David sudah dilumpuhkan dengan terikat di dinding, kini giliran Griffin yang duel dengan Ronald. Griffin pun melakukan hal gila, di mana dirinya melompat ke jalan raya di Tokyo, kemudian membawa sebuah bis untuk menyerang Ronald. Setelah hampir tewas dengan bus itu, Ronald ternyata masih bisa berdiri. Hingga saat Griffin menyemburkan dengan pelontar api, Ronald pun terlempar dan masuk kembali ke dalam celah yang menuju ke rumah Millie. Dan tak diduga, Ronald pun menggunakan tongkat elektriknya dan menarik Millie masuk ke sana untuk dijadikan sandera. Melihat hal ini sebagai suatu kesempatan emas, Griffin pun memutuskan untuk membunuh Ronald dengan cara meledakkan rumah Millie melalui celah tersebut. Namun karena Millie masih di sana, David pun mengancam tindakan tersebut. Hingga saat David membawa kabur peledak tersebut, Griffin langsung mengejarnya, sehingga terjadilah kejar-kejaran antara dua pelompat di mana mereka berkelahi dan pindah ke berbagai tempat. Sampai mereka melompat ke kawasan perang, Griffin pun berhasil dikalahkan dengan terjebak di antara tower listrik. Tak ada waktu lagi, David pun segera melompat ke rumah Millie, di mana dia langsung disergap oleh Ronald dan anak buahnya, sehingga sangat mustahil bagi David untuk bisa lepas dari kawat listrik tersebut. Namun bukan film namanya jika tokoh utama tidak bisa melakukan hal yang luar biasa, di mana David melakukan teleportasi dengan memboyong serta rumah Millie ke sungai yang waktu itu ia pernah tenggelam di sana. Saat sudah terlepas, David segera membawa Millie ke perpustakaan di sekolahnya dulu. Namun tak diduga Ronald juga ikut terbawa lompatan tersebut. Untuk mengakhiri ini semua, David pun membawa Ronald ke dalam goa di sebuah bukit, sehingga mustahil bagi Ronald untuk lolos dari sana. Setelah semua berakhir, David mencari informasi mengenai keberadaan ibunya dan berhasil mendapatkan alamat rumah yang berada di kutub utara. Dan saat David membuka pintu, ternyata itu bukan ibunya, melainkan Bella. Bella ternyata adik kandung dari David, di mana sang ibu sengaja meninggalkan David dan ayahnya agar mereka terhindar dari bahaya. Namun faktanya itu terjadi juga. Namun karena sang ibu sudah menyesal melakukan itu, David pun memaafkan dan meminta izin untuk menikah dengan seorang wanita yaitu Millie. David dan Millie pun akhirnya menikah. Mungkin segitu dulu ya recap alur cerita dari seorang pelompat. Mungkin ada yang mau request tentang alur cerita yang mau dibahas selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Wahyu pamit undur diri, bye.